Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarnaini Faras dari Prodi PJJ Manajemen S1 kelas MJ702 ingin mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Etika Bisnis. Yang pertama, pandangan mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Setuju dengan penolakan overclaim. Praktik overclaim dalam industri skincare adalah masalah serius yang harus ditangani. Banyak produk skincare yang mengklaim dapat memberikan hasil yang luar biasa, seperti menghilangkan kerutan, memutihkan kulit, atau mengatasi jerawat dalam waktu singkat. Namun, klaim-klaim ini seringkali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Untuk alasannya ada dua. Satu, yang pertama, prinsip etika bisnis. Menurut prinsip transparansi dan kejujuran dalam etika bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Klaim yang berlebihan dapat dianggap sebagai penipuan yang melanggar prinsip keadilan dan integritas. Yang kedua, dampak negatif. Konsumen yang merasa tertipu dapat kehilangan kepercayaan terhadap merek dan industri secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, masalah etika dalam etika bisnis dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya. Masalah etika, kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan. Penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa informasi yang jelas melanggar prinsip etika bisnis yang mengutamakan keselamatan konsumen. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nilai yang diabaikan, tanggung jawab sosial. Perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas dampak produk mereka terhadap kesehatan masyarakat. Mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan finansial adalah tindakan yang tidak etis. Adapun dampak terhadap konsumen adalah risiko kesehatan salah satunya. Penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti iritasi kulit, alergi, atau bahkan kanker. Ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga membebani sistem kesehatan masyarakat. Yang ketiga, rekomendasi untuk perusahaan skincare. Langkah-langkah konkret. Yang pertama, ada pengujian produk. Melakukan pengujian independen untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk sebelum diluncurkan. Ini termasuk uji klinis yang dapat memberikan bukti ilmiah tentang klaim yang dibuat. Yang kedua, transparansi dalam klaim. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan dan manfaat produk. Misalnya, mencantumkan hasil uji klinis dan referensi ilmiah yang mendukung klaim. Yang ketiga, edukasi konsumen. Nah, ini juga gak kalah lumayan penting, memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara memilih produk skincare yang aman dan efektif. Ini bisa dilakukan melalui kampanye, pemasaran yang informatif, dan penyediaan materi edukasi di situs web dan media sosial. Peningkatan tanggung jawab perusahaan. Membangun kepercayaan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi merek mereka. Konsumen yang merasa aman dan teredukasi cenderung menjadi pelanggan setia. Yang keempat, peraturan pemerintah terkait keamanan produk kosmetik di Indonesia. Regulasi terkait, seperti yang kita tahu, BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, memiliki regulasi yang ketat mengenai keamanan dan izin edar produk kosmetik. Setiap produk kosmetik harus terdaftar dan mendapatkan izin edar sebelum dipasarkan. Langkah-langkah mematuhi regulasi ada 3. Pendaftaran produk. Yang pertama, perusahaan harus mendaftarkan produk mereka ke BPOM dan mendapatkan izin edar. Ini termasuk pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk aman digunakan. Yang kedua, audit dan pengawasan. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua produk memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM. Perusahaan juga harus siap untuk menerima inspeksi dari BPOM untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga, pelaporan dan tindak lanjut. Jika ada keluhan dari konsumen mengenai produk, perusahaan harus memiliki mekanisme untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Yang kelima, outcome yang diharapkan dari penerapan etika bisnis dan regulasi.
Nah ini seperti rangkuman yang yang mungkin setelah kita semua mematuhi semua regulasi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, dampak positif terhadap kepercayaan konsumen. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa bahwa perusahaan beroperasi dengan transparansi dan integritas, mereka lebih cenderung untuk menjadi pelanggan setia. Loyalitas ini dapat menghasilkan penjualan yang stabil dan berkelanjutan. Yang kedua, ada reputasi yang baik. Perusahaan yang dikenal karena etika bisnis yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi akan membangun reputasi positif di pasar. Reputasi ini dapat menjadi aset berharga yang membedakan mereka dari pesaing. Dampak positif terhadap reputasi perusahaan. Pengakuan di industri. Yang pertama, perusahaan yang mematuhi etika bisnis dan regulasi dapat memperoleh pengakuan dari asosiasi industri dan lembaga pemerintah. Ini dapat membuka peluang untuk kolaborasi, sponsorship, dan partisipasi dalam acara industri. Yang kedua, pengurangan resiko hukum. Dengan mematuhi regulasi dan menerapkan praktik etika, perusahaan dapat mengurangi risiko terkena sanksi hukum, denda, atau tuntutan hukum dari konsumen. Ini juga dapat mengurangi biaya terkait dengan litigasi dan penyelesaian sengketa. Dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Pengurangan kasus efek samping. Dengan menghindari penggunaan bahan berbahaya dan memastikan produk aman, perusahaan dapat membantu mengurangi jumlah kasus efek samping yang dialami oleh konsumen. Ini berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada edukasi konsumen. Perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif tentang produk mereka dapat membantu konsumen membuat keputusan yang baik. Ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih produk yang aman dan efektif. Dampak positif terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. Praktik berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik sering kali juga berkomitmen pada praktik berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan pengurangan limbah. Ini tidak hanya baik untuk reputasi perusahaan, tapi juga baik untuk planet kita dan di sekitar tempat kita memproduksi sebuah produk kita. Nah, yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Dengan berfokus pada etika bisnis, perusahaan dapat mengembangkan program CSR yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, atau pelestarian lingkungan. Ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Yang pertama, peningkatan penjualan. Dengan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, perusahaan dapat melihat peningkatan penjualan, konsumen lebih cenderung membeli produk dari merek yang mereka percayai. Yang kedua, ada akses ke pasar baru. Perusahaan yang memiliki reputasi baik dan mematuhi regulasi dapat lebih mudah untuk memasuki pasar baru, baik domestik maupun internasional. Banyak pasar luar negeri memiliki persyaratan terkait keamanan produk, dan perusahaan yang sudah mematuhi regulasi di negara asalnya akan lebih siap untuk memenuhi standar tersebut. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah dengan menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah, perusahaan skincare tidak hanya melindungi konsumen dan meningkatkan reputasi mereka, tapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ini menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Penerapan etika bisnis yang baik adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan dan masyarakat. Itu saja mungkin dari saya, Zulkarnain Faras, mengenai soal yang Bapak dosen berikan, Bapak dosen Joko Suharyanto, Sarjana Ekonomi MM CPUD. Kurang lebih saya minta maaf, dan terima kasih sudah memberikan tugas ini kepada saya sehingga saya menjadi lebih tahu apa yang mungkin saya belum tahu, dan terima kasih sudah memberikan saya ilmu. Terima kasih untuk Bapak Joko Suryanto SEMM CPUD. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.